Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-ayah, sadaqallahul azim, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan sore hari ini kita masih diperkenankan untuk bertemu dan bermuajah. Semoga pertemuan kali pada sore hari ini betul-betul menjadi pertemuan yang bermanfaat, yang barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahumullah, perkara ajaran Allah ini tidak semua manusia yang mau menginginkan dan memahami, padahal di dalamnya adalah merupakan satu kewajiban fardu ain bagi umat manusia untuk mengerti, memahami, dan melaksanakan. Karena apa? Diri manusia pada dasarnya, pada akhirnya akan kembali pada Sang Pencipta. Bila mana jalan untuk kembali kepada Sang Pencipta kita tidak tahu dan tidak mengerti kita, dan barang siapa yang sudah mengerti dan memahami sekaligus membuktikan jalan ke Tuhan yang Maha Esa, maka dialah yang disebut orang yang menang atau kemenangan atau orang yang sangat berbahagia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, untuk memahami ajaran-ajaran din hak aidinut tauhid ini, mengapa banyak manusia yang tidak memahami dengan sepenuh hati? Memang saya maklumi hal itu tidak mudah, karena ada satu perlawanan dalam hati kita yang disebut hawa nafsu. Yang hawa nafsu itu mengarahkan lintasan jalan menuju ke dunia, dan itu berlaku bagi siapapun dan apapun status kita. Dan inilah sejarah yang telah ditorehkan oleh baginda Nabiullah Adam alaihissalam ketika saat Allah memberikan satu larangan pada beliau tatkala di dalam surga untuk supaya tidak mendekat terhadap satu pohon yang pohon itu akan menjadikan malapetaka. Bapak Ibu, ini sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh seluruh umat manusia, khususnya umat Islam.
Sehingga dengan itu izinkanlah kami akan memberikan satu pelajaran materi yang pada saat ini akan kami berikan judul kunci hati untuk bisa menerima ajaran dinut tauhid, baik maupun laku ataupun pembuktian. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh umat manusia, terutama bagi Anda yang sebagai pemula untuk memahami ajaran Allah, ajaran yang menjadikan hatimu bisa kembali kepadanya. Apa dan apa saja yang menjadikan syarat mudahnya hati bisa menerima ajaran berbagai ajaran Allah itu? Apa yang harus saya awali supaya hati saya bisa menerima ajaran-ajaran Allah itu? Bapak Ibu, mungkin kami sedikit akan menjelaskan satu firman Allah surat kedua ayat 1 dan ayat 2, yaitu surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Inilah yang dimaksud kitab yang di dalamnya penuh dengan ajaran Allah. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kebenarannya itu tidak ada keraguan-raguan. Tidak ada yang perlu diragukan atas kebenarannya itu. Dalam pandangan tauhid, ajaran-ajaran Allah itu ada dua kelompok manusia. Yang pertama adalah bisa menerima, kelompok yang kedua tidak bisa menerima karena tekanan hawa nafsu pada diri kita, yang hawa nafsu itu mengajak, menarik, mentorehkan urusan dunia. Padahal ajaran Allah ini, dzalikal kitabu la raiba fihi, itu mengajak hatimu untuk meninggalkan selain daripada Allah dan mendekat untuk bertemu kepada Allah. Intinya ajaran dinul haq, ajaran Allah itu membentuk satu kepribadian karakter manusia menjadi karakter manusia yang sejati, menjadi manusia yang insanul kamil, menjadi karakter hati manusia yang dipenuhi dengan zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di situ ada pertentangan memang. Bagi siapa di dalam kitab itu ada ajaran Allah yang mengajak hati untuk menuju dan bertemu Allah, hudallil muttaqin. Ini merekalah yang kami sebut sebagai orang yang bertakwa. Menjadikan petunjuk di dalamnya itu bagi mereka yang muttaqin. Ya. Lah yang kami bahas pada kesempatan sore ini adalah kunci supaya Anda bisa masuk dan paham dengan ajaran Allah ini, khususnya yang pemula. Ya, khususnya yang pemula. Tadi ada request untuk dibahaskan bagaimana caranya kami bisa memahami ajaran-ajaran Allah yang setiap saat disampaikan
oleh Ponpes Jaya Baru. Saya mulai dari mana? Lah, ini Bapak Ibu, mohon maaf bagi Anda yang sudah pelajarannya sudah sampai setinggi langit. Mohon maaf, ini kami turun sejenak ya. Turun sejenak karena request salah satu jamaah netizen yang ingin meminta supaya dibahaskan kunci pertama ketika saat ajaran Allah itu disampaikan, bagaimana hatiku bisa menerima. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam suatu perusahaan itu ada namanya manajemen ya. Dalam satu bangunan itu ada istilah manajemen. Di sini akan terjadi manajemen konflik manakala kau tidak akan memahami di dalam manajemen yang membangun satu bangunan atau sistem yang itu amat luar biasa bila mana kita pahami. Dan manajemen sistem itu tidak akan pernah terwujud, tidak akan pernah terbukti manakala kita masih berbicara tentang manajemen. Harus ada satu pembuktian. Loh, di dalam rangka pembuktian ini banyak komponen-komponen yang harus kita persiapkan. Dalam istilah lain, hatimu akan mengatakan bahwasanya di dalam kitab ajaran Allah itu benar, hak, dan wajib kita ketahui dan kita buktikan manakala hatimu harus melakukan tindakan amal perbuatan yang sesuai dengan teori manajemen atau bisa dikatakan fungsinya. Kalau kedua-duanya antara ilmu dan amal, antara manajemen dan pembuktian manajemen ini, maka disitulah akan kau ketahui nyata atas satu kebenaran dalam manajemen itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Untuk bisa hati dengan mudah membuka pintu kefahaman bahwasanya zalikal kitabul la raiba fih, di dalam kitab itu ajaran yang tidak akan pernah diragukan atas kebenarannya. Pertama, tolong dicatat ya, khususnya bagi pemula. Anda harus paham tentang masalah rukun Islam dari sudut pandang hakikat, mulai dari syahadat sampai haji. Ini sebagai dasar dinut tauhid. Anda harus paham terlebih dulu sebelum kita memahami ilmu-ilmu atau ajaran teori di dalamnya yang lebih berkembang lagi. Modal pertama, Anda harus paham tentang rukun Islam, mulai dari syahadat sampai haji, dari sudut pandang sholat itu bagaimana, zakat, puasa, haji itu bagaimana sudut pandang hakikat. Dan itu sudah kami kemas di dalam YouTube di channel kami ya. Sebab para jamaah banyak yang mengeser ya, katakanlah ingin mensiarkan dakwah ini lewat channelnya masing-masing. Monggo
monggo, jangan hanya berniat untuk menjadi YouTuber ya, akan tetapi kau harus betul-betul menata hatimu, tujuan nge-share atau apa ya namanya, bersyiar, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang terpenting Anda jangan melakukan sesuatu yang sesuatu itu ada kaitannya dengan finansial, tolong ya. Satu contoh, hati jamaah yang mengikuti channel Anda, terus Anda siarkan lewat channel Anda sebagai apa namanya, donatur mengatasnamakan Ponpes Jaya Baru. Jangan, kami mohon jangan, tolong sekali lagi jangan kau manfaatkan ya situasi ini, apalagi situasi pada saat ini perekonomian Indonesia kiranya kurang berkenan, atau bisa dikatakan kita masih dalam pembenahan ya. Kasihan nanti yang di luar, kecuali mereka atas dasar sendiri untuk membantu di dalam rangka syiar, monggo kerso silahkan, tetapi jangan sampai kau jangan sebagai apa namanya, kesempatan sehingga kau komersilkan ya. Kami mohon jangan sampai itu terjadi, kecuali di dalam channel Anda jadi YouTuber ya, itu sah-sah saja. Itu bentuk antara kerjasama antara Anda dengan pihak Google, monggo kerso. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kembali kepada persoalan. Setelah Anda memahami dengan betul terkait rukun Islam, kemudian ada rukun iman ya. Rukun iman bagaimana sudut pandang hakikat, kemudian juga sifat-sifat wajibnya Allah ya. Semua itu harus Anda pahami sekaligus pembaiatan di situ. Ini sebagai dasar ya. Sebagai dasar Anda hati untuk pengembangan, ada pengembangan ilmu tauhid. Ini dasar ilmu tauhid, dan di luarnya itu sebagai pengembangan ilmu tauhid. Di saat melakukan satu pengembangan ilmu tauhid, Anda harus melakukan tindakan amaliyah, tindakan membuktikan kefahaman di dalam ajaran dinut tauhid, dasar tauhid tadi. Makanya yang dinamakan uzlah atau zuhud, mendapatkan satu pemahaman dasar tauhid tadi supaya tidak bingung. Kalau bisa di situ memang harus di beat, sekalipun beat itu tidak langsung, bisa lewat channel kami di bab yang yaitu bab beat, ikuti di situ. Dan setelah beat itu ada petunjuk apa yang harus Anda lakukan ketika saat uzlah atau ketika saat Anda zuhud. Nah, dasar ini amat penting bagi pemula khususnya. Bagi pemula. Manakala hal ini sudah Anda terima di dalam hatimu, aku yakin
semua apa yang ada kaitannya dengan pengembangan tauhid Anda pasti paham. Ibarat sebuah wadah, tempat ya, tempat seperti ini, tempat ini wadah atau tempat untuk memasukkan sesuatu. Ini sudah siap, tinggal masuk bleng di situ. Ini saran saya ya, saran saya seperti itu, khususnya bagi pemula. Tapi Anda yang sudah sering lakukan atau sering memahami dasar tauhid, tinggal meneruskan pengembangannya. Ada yang setiap saat dan waktu, setiap habis asar gini ya, jam 4 sore WIB, kami selalu bertausiah, walaupun itu 5 menit, 10 menit, itu bila mana tidak uzur, kami akan selalu hadir di channel ini ya. Setiap hari kecuali hari Sabtu itu jam 7 ke atas malam ya, WIB ya. Jadi jam 19 paling tidaklah 19:15 menit itu sudah kami mulai. Kecuali hari Minggu, hari Ahad itu memang kami buat untuk tamasya ya, bersama keluarga, tamasya entah di sungai atau di Kalibantas ya, cari yang apa, yang gratisan gitu loh. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, yang penting kita keluar dari rumah terus di situ merefresh lingkungan ya. Masuk lingkungan ikut terus ning kamar terus gini ya, munggu sampai nih piye to ya. Ya wis, kita sekali-kali lah keluar rumah, karena sana mencari pemandangan di luar. Terus mungkin ada tambahan bila mana ada acara pengajian di luar, itu malam hari ya, saya pun siap untuk mendatangi bila mana tidak ada apa namanya tabrakan waktu atau crash waktu. Kemanapun saya juga meng-welcome, silahkan ya ta. Dan acara apapun ya, dan acara apapun, jangan khawatir, kami akan berbicara sesuai dengan tema pada saat acara itu. Cuman saya mengambil dari sisi hakikatnya ya. Secara syariat memang sedikit kami ulas, tapi secara hakikat itu lebih dominan kami ulas. Kemanapun terserah, yang penting waktunya tidak crash, insya Allah akan kami datangi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, bila mana ada sesuatu keterangan di dalam dasar tauhid ada yang kurang dipaham ya, ada yang kurang dipaham di situ, entah dari sisi bahasa, oh bahasanya Jawa saya tidak paham, pahamnya bahasa Indonesia, tolong untuk mengirim atau bertanya di nomor WA kami 32825561. Baik dari sisi bahasa gak paham bisa tanya, atau dari sisi maksud ilmu itu boleh untuk bertanya ya, khususnya bagi Anda sebagai pemula atau ada hal-hal yang kurang difaham, langsung saja bisa bertanya terhadap saya lewat nomor HP saya tadi 0856 3282 561, cuman 11 digit ya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Kalau dasar tauhid itu sudah Anda pahami dan Anda secara otomatis di situ akan kami perintahkan untuk melakukan munajat atau zuhud
sesuai dengan surat Al-Insan ayat 25-26 ya. Baik pagi, siang, sore, malam, hati harus disibukkan hanya berbicara pada Allah. Yang dimaksud berbicara pada Allah, hatimu senantiasa harus kau pergunakan untuk zikrullah, dzikron katsiron. Ya, Bapak Ibu, sambil begitu kita akan menambah dari berbagai ilmu terkait masalah hakikat ma'rifat. Dan ini setiap saat, setiap hari kami sampaikan. Referensi saya atau muqabbalah saya, panduan sumber di samping di dalam Al-Qur'anul Qadim ya. Juga kami akan ambil dari kitab Syarhul Hikam atau kitab-kitab yang lain sebagai pendukung daripada pemahaman tentang ilmu hakikat. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin itulah hal yang terpenting sebagai kunci supaya hati bisa menerima dan memahami, tidak bingung tentang ajaran Allah, khususnya bagi Anda sebagai pemula. Semoga bermanfaat apa yang sore hari ini kami sampaikan. Walaupun itu turun ke bawah, mohon maaf ya, ini memang permintaan netizen ya atau jamaah, mungkin ini jamaah pemula juga ya, supaya bisa hatinya menerima bagaimana. Terima kasih atas perhatian Anda dan semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.